Ya, pemirsa, apa saja kecurangan pemilu 2024 yang ditemukan oleh tim hukum kubu Amin dan juga kubu Ganjar Mahfud. Sudah bersama dengan kami tim hukum Timnas Amin, Jamaluddin Gofur. Kemudian ada juga Fritz Edward Siregar, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yoso Diningrat. Selamat malam, Mas dan abang-abang sekalian. Selamat siang maksud kami. Selamat siang teman-teman, selamat siang Mbak. Selamat siang. Ya, mungkin pertama-tama saya Maria, Bang Fred. baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin tahu mungkin dari Mas Jamaluddin dan juga dari Bang Henry terlebih dahulu. Jadi temuan-temuan yang sudah didapatkan ini apa saja? Silahkan Mas Jamaluddin. Ya, secara baik Bang Henry dulu mungkin. Oke. Jadi gini, temuan-temuan yang sudah didapatkan ini adalah manipulasi yang sistemik, ya, manipulasi data, ya, dan beberapa hal yang sangat tidak masuk akal, misalnya Sirekap sudah menampilkan hasil untuk kemenangan dari salah satu paslon, sementara perhitungan suara belum selesai, bahkan ada di TPS tertentu yang pemungutan suara juga belum dilakukan, itu satu, ya. Kemudian kami menemukan adanya satu cawe-cawe, bukan cawe-cawe lagi, ya, tapi ada semacam kejahatan demokrasi yang terstruktur, ya, yang dilakukan oleh Jokowi dengan menggunakan perangkat aparatur negara, ya, mulai dari intervensi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kemudian dan banyak kami menemukan adanya intimidasi yang dilakukan, ya. Kemudian ada banyak sekali, mungkin teman-teman saya dari 01 juga masih ada hal-hal lain, karena kalau itu kalau dari 03, bagaimana dari 01 mungkin Mas Jamaluddin, apakah sama atau ada yang berbeda, dan jumlahnya itu yang paling penting, jumlahnya ini bisa masuk kategori TSM tidak? Bisa mengubah hasil pemilu tidak? Ya, secara garis besar apa yang tadi disampaikan oleh Bang Henry itu juga apa yang menjadi temuan kami, begitu ya. Soal bagaimana nanti selisih suara ini yang masih terus kita pantau, tetapi yang jelas bahwa pemilu kita 2024 ini adalah pemilu yang tidak berimbang, begitu ya, dalam arti ada kebijakan-kebijakan dari kekuasaan dan pemerintah yang itu lebih banyak menguntungkan kepada pasangan calon tertentu, sehingga pemilu yang adil, yang setara, yang jujur itu lalu banyak dilanggar. Nah, sehingga kita hari ini masih mencoba untuk merumuskan dua hal soal pelanggaran pemilu ini. Yang pertama adalah yang sifatnya kualitatif, gitu ya. Yang kedua adalah sifatnya yang kuantitatif soal hitung-hitungan suara. Sehingga bisa jadi misalnya dari sisi selisih suara mungkin saja perolehannya, tapi ini masih kita data, perolehannya mungkin sangat kecil dan lain sebagainya. Tetapi ketika perolehan suara kemenangan itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar tadi, nah ini yang saya kira Mahkamah Konstitusi nanti perlu mengambil peran, begitu ya, karena kita tidak boleh mundur, begitu ya, dalam berdemokrasi. Jangan sampai pemilu kita ini seperti pemilu Orde Baru dulu, dalam arti pelaksanaan pemilu hanya menjadi formalitas, tetapi siapapun menang itu sudah diketahui sejak awal, karena kekuasaan menggunakan segala cara untuk memenangkan calon-calon tertentu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mas Fritz, boleh dikonfirmasi sekaligus di sini calon-calon tertentu yang dimaksud adalah calon 02, begitu ya? Karena ini juga memang sudah bukan rahasia umum. Karena kan saya langsung konfirmasi dengan Mas Fritz di sini. Betul, Mas Jamaluddin? Jadi, Oke, Mas Fritz, bagaimana tanggapannya? Iya. Jadi saya melihat bahwa kita kan sampai di kondisi hari ini merupakan konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan sejak masa lalu. Dan perubahan ketatanegaraan kita sudah mengatur mengenai bagaimana kewenangan Bawaslu, bagaimana tata cara terkait dengan pelanggaran administrasi, pidana, dan serta juga pelanggaran etika. Dan saya rasa Bang Henry juga tahu bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah mengatur kapan itu ada pemilu susulan, kapan itu ada pemilu ulang. Karena kita tahu bahwa dalam proses di hari pemungutan suara kemarin,
Ada TPS-TPS yang misalnya terkena banjir, kemudian dia harusnya disusul, atau misalnya ada surat suara yang tertukar, kemudian namanya ada pemungutan suara lanjutan, dan saya rasa itu kan adalah dinamika-dinamika yang dari 820.000 TPS kemarin ada beberapa yang harus dilakukan susulan ataupun harus diulang. Itu kan bagian daripada dinamika yang terjadi. Dan saya rasa Bang Jamal dan juga Bang Henry juga tahu bahwa Sirekap itu adalah bagian dari transparansi keterbukaan yang dilakukan oleh pihak KPU. Dan kalau kita melihat dalam kondisi sekarang, kan ada juga organisasi lain yang melakukan hal yang sama, seperti kawal pemilu, jaga pemilu, itu kan bagian daripada kita bersama-sama dari masyarakat untuk mendukung proses bagaimana untuk bisa merefleksikan dan mencerminkan bagaimana proses dan hasil di tempat pemungutan suara. Jadi misalnya kalau memang Sirekap menunjukkan hasil seperti itu, ya seperti itulah hasil daripada yang dikumpulkan oleh hasil yang ada di TPS. Jadi saya bisa melihat apabila dalam kondisi saat ini bahwa seakan-akan paslon nomor 2 mendapatkan perolehan suara yang lebih besar daripada paslon 1 dan paslon 3, itu kan merupakan refleksi dari apa yang ada di tempat pemungutan suara. Oke, jadi Mas Frit di sini menyoroti kendala-kendala itu hanya persoalan teknis atau cuaca, begitu ya Mas ya? Tidak ada indikasi-indikasi kecurigaan begitu ya? Saya hanya mau mengatakan bahwa dari 820.000 TPS, tentu saja ada beberapa TPS yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada misalnya kalau kita mengacu kepada praktek yang terjadi di lapangan, dan itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Misalnya ada orang yang mencoblos lebih dari 1 kali, atau misalnya ada orang yang tidak berhak untuk mencoblos kemudian dia mencoblos, atau ada KPPS yang melakukan merusak kertas suara atau menandai kertas suara. Itu kan hal-hal yang sudah diprediksi oleh undang-undang. Dan bagaimana mitigasinya itu adalah pemilu ulang. Tetapi bukan berarti semua itu kan karena sebuah kecurangan. Itu bukan karena sebuah desain. Tetapi karena memang kondisi yang ada di lapangan yang membuat sehingga hal tersebut bisa terjadi. Baik, kita akan coba minta tanggapan kembali ke Bang Henry di sini. Itu kondisi di lapangan yang memungkinkan hal itu terjadi begitu. Bagaimana Bang Henry? Apakah memang jumlah-jumlah yang ditemukan ini sebenarnya membuat dugaan bahwa ini lebih dari itu? Begini, kita jangan terlalu naif ya berpikir ya. Kita lebih rasional lah ya. Kita lebih ke depan, kita lebih melihat dengan rasional gitu ya, bahwa tidak bisa dipungkiri apa yang terjadi di lapangan ini semua adalah by design ya. Ini semua sudah diatur, kemudian dengan cara yang sangat sistemik, kemudian terjadilah satu gerakan yang terstruktur, yang sistematis ya, yang masif, seperti misalnya kecurangan keterlibatan polisi itu yang terstruktur. Ini nggak bisa dipungkiri ya. Dan kita bicara siang ini saya harapkan jangan terlalu naif. Tapi kita selain dengan akal sehat ya, kita bicara juga dengan nurani ya. Saya takut nanti kalau ini kita biarkan ya, demokrasi ini sudah diambang kematian ya. Saya kasih contoh aja, belum berkuasa nih Prabowo ya. Bayangkan premanisme sudah mulai berlaku. Sudah mulai merajalela, mahasiswa sudah mulai dilakukan kekerasan terhadap mereka. Ini harus dilawan dan ini nggak boleh kita biarkan. Jadi kalau kita membiarkan mencari alasan-alasan pembenar terkait dengan temuan-temuan itu terlalu naif kita. Kita tidak bicara. Bang Heri, bisa diperjelas jujur, mungkin kekerasan seperti apa yang sudah mulai terlihat? Ada mahasiswa di Jakarta, saya tidak mencatat persis itu di perguruan tinggi mana, kemudian yang mereka unjuk rasa, dilakukan kekerasan oleh sekelompok preman, ya. Aparat kepolisian di mana? Kenapa dilakukan pembiaran? Yang saya khawatirkan nanti ada solidaritas mahasiswa seluruh Indonesia turun ke jalan, ditambah civil society, apa yang akan terjadi? Peristiwa 98 akan terulang. Ini baru beberapa hari, belum pengumuman. Sudah terjadi seperti itu. Ini kan ada pembiaran terhadap premanisme. Oke, saya kembali ke soal yang tadi.
kita jangan terlalu naif berpikir, dan kita jangan hanya mengikuti berpikir secara normatif begitu saja ya. Saya ulangi apa yang saya katakan tadi. Nurani kita harus ikut bicara, akal sehat kita ikut berbicara. Masih disangkalkah ini bahwa ini ada satu kejahatan yang sistemik untuk membunuh demokrasi? Ya, siapa pelakunya? Jokowi. Saya katakan ini Jokowi. Jokowi tidak berdarah dalam perjuangan reformasi. Dia hanya menikmati hasil reformasi. Setelah itu dia hancurkan ini semuanya. Cobalah berpikir ke arah situ dulu. Baik, Silakan, Mas Jamaludin. Mas Jamaludin silakan untuk menanggapi juga bahwa Pak Anies mengatakan pra-TPS inilah yang sebenarnya terjadi kecurangan masif di situ. Nah, bagaimana sebenarnya temuannya, karena kemarin juga belum jelas. Dan mungkin juga menindaklanjuti kecurangan ini dimungkinkan kerjasama antara 01 dan 03 tim hukumnya? Ya, sebenarnya gambaran bahwa pelanggaran pemilu 2024 ini bukan merupakan pelanggaran biasa, tetapi pelanggaran yang sifatnya terstruktur dan masif itu sudah bisa kita baca misalnya sejak pendaftaran begitu ya. Bagaimana kita semua sudah tahu dengan menggunakan berbagai intimidasi kekuasaan, Mahkamah Konstitusi martabatnya dirusak sehingga satu-satunya dalam sejarah Mahkamah Konstitusi bikin satu keputusan yang kemudian 9 hakimnya itu terbukti melanggar kode etik begitu ya. Dan ini kemudian ditindaklanjuti oleh putusan DKPP misalnya. Ketika DKPP menemukan ada satu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU yang menurut putusan DKPP mestinya sebelum KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, dia harus merevisi terlebih dahulu terhadap PKPU-nya. Tetapi yang terjadi justru pendaftaran itu diterima terlebih dahulu, baru kemudian PKPU-nya direvisi. Nah, sehingga ini sebenarnya adalah pelanggaran administrasi yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan, pendaftaran Gibran itu tidak sah, dia harus diulang gitu ya. Memang betul ini pelanggaran administrasi, tetapi ini adalah satu proses yang menurut saya tidak bisa dipisahkan dari rangkaian-rangkaian pelanggaran-pelanggaran sebelumnya begitu ya. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Anies kemarin bahwa ada problem besar sebelum pencoblosan itu betul sekali. Misalnya salah satunya yang kami temukan adalah bagaimana ada pengkondisian terhadap pejabat-pejabat negara yang secara peraturan sebenarnya dia tidak boleh karena harus netral. Misalnya kepala desa, dan itu terjadi beberapa kali. Kita sudah melakukan pelaporan kepada Bawaslu, tetapi tidak ada putusan dari Bawaslu yang secara tegas menyatakan bahwa itu adalah satu pelanggaran. Padahal di dalam Undang-Undang Pemilu jelas sekali keterlibatan kepala desa itu adalah tindak pidana. Bagaimana artinya pra-TPS lebih masif ya, Bang Jamal ya. Tapi kemungkinan kerjasama bagaimana, Bang? Jadi, Mas Jamal mungkin singkat saja. Ya, apa yang ditegaskan oleh Capres-Cawapres 01 karena ini yang sedang dilawan ini adalah kecurangan yang terstruktur dan masif, tentu kemarin Pak Anies dan Pak Muhaimin sudah menegaskan gitu ya bahwa komunikasi dengan 03 akan terus diintensifkan. Kita masih akan melanjutkan perbincangan. Kalau tadi kemungkinan kerjasama itu nanti akan seperti apa? Apakah dalam hak angket? Tapi kita bisa jawab atau bisa bahas selepas jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Metro Siang. Kami akan langsung lanjutkan perbincangan bersama tim hukum dari ketiga pasangan calon. Tadi melanjutkan ke Mas Jamal. Mas Jamal, mungkin proses dari pelaporannya saat ini dari mulai Bawaslu atau nanti akan ke MK atau nanti ada wacana untuk menggunakan hak angket itu seperti apa, Mas, sekarang? Ya, sekarang kita sedang mempersiapkan beberapa hal berkaitan dengan gugatan kita ke Mahkamah Konstitusi, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Tapi yang jelas bahwa kepentingan kita untuk memastikan pemilu 2024 ini berjalan sesuai dengan koridor konstitusi itu sebenarnya bukan hanya sekedar kepentingan 01 dan 03 ya, tapi ini adalah kepentingan bangsa secara luas, sehingga menurut saya 02 punya kepentingan juga untuk itu. Karena jangan sampai jadi akan langsung mencoba proses ke MK begitu ya, Mas KPU. Jamal ya. Yakin mungkin akan memproses ke MK karena di situ ada Anwar Usman yang kembali aktif? Nah, ini yang kita khawatirkan gitu, karena ternyata Pak Anwar Usman ini pasca putusan Mahkamah Etik itu masih melakukan perlawanan dengan mengajukan ke PT UN gitu ya. Nah, kita
sangat tidak berharap beliau akan cawe-cawe lagi di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau sampai Pak Anwar Usman ini dikembalikan ke kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ya menurut saya selesailah permainan ini begitu ya. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau proses pendaftaran saja bisa dimanipulasi sedemikian rupa, ya menurut saya hasil ini ya akan lebih mudah, apalagi dengan data-data quick count dan lain sebagainya. Nah ini yang dari awal kami menggarisbawahi bahwa kecurangan-kecurangan pemilu yang secara telanjang mata ini ada di hadapan kita, ini harus kita selesaikan bersama. Makanya kepentingannya adalah kepentingan semua paslon sebenarnya, bukan hanya 01 dan 03, karena ini menyangkut soal kredibilitas pemilu dan demokrasi kita. Gitu. Kepentingan semua paslon ya, apakah juga paslon 02 memiliki kepentingan di sini? Bagaimana Mas Frits menanggapi hal ini? Karena juga sempat ada wacana hak angket. Kalau hak angket ini memang terjadi begitu ya, dan pasangan calon 01 dan 03 bergabung untuk melakukan hak angket, maka jumlah kursi suaranya ini lebih besar dari pasangan calon 02 di DPR. Ya, saya mengajak teman-teman paslon 1 dan paslon 3 untuk tidak menjadi tantrum politik gitu loh. Karenanya suaranya sampai sekarang suara paslon 2 itu lebih besar dari 1 dan 3, kemudian menjadi melakukan tindakan-tindakan akibat dari proses yang ada. Tantrum politik ini kan yang seakan-akan sedang terjadi. Semua curang, semua. Mas Frits, audionya sepertinya Paslon 2 kan juga memiliki temuan. Kami ya sudah Mas, ya, sudah boleh dilanjut. Kalau kami paslon 2 kan, karena kan juga paslon 2 kan juga menemukan adanya KPU yang ketangkap di Wonosobo, ada PPK yang melakukan tindakan di daerah Wonogiri, ada juga di Malang. Kami juga punya temuan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh penyelenggara pemilu. Tetapi kan kami simpan semua itu akan menjadi bahan kita pada saat kita ketemu di Mahkamah Konstitusi nantinya. Saya mau mengajak paslon 1 dan paslon 3 melihat bahwa pertanyaannya adalah bahwa kita ini kan negara hukum. Pada saat negara hukum, pada saat hukum sudah mengatur bagaimana cara proses untuk mengatasi sebuah persoalan, itu kan merupakan keputusan yang sudah diambil oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, oleh paslon 1 dan juga oleh paslon 2 dan 3. Untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan tersebut melalui jalur hukum. Mari kita pergunakan jalur-jalur hukum yang sudah terjadi. Apabila misalnya paslon 1 dan paslon 3 mengatakan ada sebuah kegiatan TSM yang sudah terjadi, silakan kita mempergunakan jalur yang ada. Saya rasa sebagai seorang negarawan, kita harus siap untuk mengatasi, bertemu melalui jalur yang lebih terhormat, melalui jalur pengadilan, jalur hukum, Mahkamah Konstitusi. Mari kita mempergunakan itu. Dan juga buat masalahnya hukum sekarang ini sedang diacak-acak oleh kekuasaan. Betul, sampai sekarang bagaimana kita bisa percaya dengan hukum ketika kekuasaan itu terus mengintervensi? Dari mana permohonan dari Pak Anwar Usman. Dan sepanjang yang saya ingat, putusan MK sudah mengatakan bahwa Pak Yang Mulia Anwar Usman tidak bisa terlibat dalam proses Pilpres. Kalau kita menghormati kepada MK misalnya, putusan MK juga memperpanjang masa jabatan KPK. Putusan MK juga memperpanjang usia hakim ketua Mahkamah Agung. Putusan MK juga Mas mengatakan Frits, kita coba fokus yang ada di putusan MK untuk pemilu ini ya. Karena saya ingin minta tanggapan ke Bang Hendri di sini. Bertemu di jalur yang lebih terhormat. MK itu sudah memutus begitu banyak hal dalam proses ketatanegaraan kita, dan kita menghormati semua itu gitu loh. Kenapa putusan pemilu itu yang paling kemudian semua itu dibahas, diulang, itu adalah putusan yang kita laksanakan semua. Dan saya rasa Bang Jamal saya ingin minta tanggapan Bang Hendri di sini, mungkin kita semua sepakat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, sudah dipahami. Mas Frits, silakan Bang Hendri, bertemu di jalur hukum. Bertemu di jalur hukum itu memang harus, ya. Kemudian perlawanan yang kami lakukan, perlawanan hukum dan perlawanan secara politik, ya. Saya kembali lagi mengingatkan bahwa kami tidak terlalu tertarik ya untuk bicara mengenai kuantitas ya dalam hal ini dari jumlah perolehan atau angka-angka ya.
Tapi kami lebih melihat ini dari satu manipulasi politik, ya, satu kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Hal ini bisa terlihat dengan penyalahgunaan kekuasaan, ya, dan juga dilakukan dengan yang nampak seperti mobilisasi birokrasi, ya. Dan ini nggak bisa dipungkiri bagaimana memobilisasi perangkat desa, ya, dari mulai dari abdesi, kemudian mobilisasi Polri, ya. Ditambah lagi dengan kalau kita bicara mengenai di MK, ya, kami bukan sekedar untuk menuntut untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau pemilu ulang, ya, tapi lebih pada membatalkan hasil pemilihan umum ini nanti yang akan diumumkan, ya. Karena banyak negara yang sudah pernah Mahkamah Konstitusinya yang membatalkan putusan KPU-nya, seperti Oke, jadi misalnya goalnya di apa? Pemilu ulang atau bagaimana, Kenya, Bang Henry? hasil pilpres di Kenya. Ya, tentu pemilu ulang, minimal pemilu ulang. Ya, jadi pemungutan pemilu ulang, ya. Dan Oke. itu sudah pernah terjadi di beberapa negara, bukan hal baru, di Kenya, di Oke. Mali, di Austria, ya. Nah, Baik. kami lebih cenderung ke arah situ, ya. Karena Baik, kalau dari paslon 01, karena waktunya tersisa sedikit, saya mohon izin untuk minta tanggapan paslon 01. Goalnya, targetnya, proses ke Bawaslu dan MK ini apakah juga sama, pemilu ulang? Ya, betul sekali, karena yang kita paling persoalkan itu adalah prosesnya. Jadi kalau mau dipersingkat bahwa yang melakukan kecurangan ini bukan individu, begitu ya, bukan presiden, tapi ini adalah by design kekuasaan. Nah, ini yang harus kita lawan. Ketika kekuasaan itu menjadi pemain yang seharusnya dia menjadi wasit, ini yang merusak terhadap tatanan pemilu kita, begitu ya. Baik, jadi terakhir kalau saya boleh minta kecurangan tanggapan itu Mas Fritz hanya di sini, Mas individu, Jamaluddin, kami sudah ini saya kira menangkapnya. sangat mudah sekali. Baik, Kalau Mas Fritz, saya sih bagaimana kalau sampai mengatakan pemilu ulang? bahwa undang-undang sudah mengatur kapan pemungutan suara ulang dan kapan kondisi di mana pemungutan suara itu dapat diulang. Itu adalah pemungutan suara. Undang-undang kita tidak mengenal apa yang dimaksud dengan pemilu ulang. Dan yang kedua, Mbak, apabila memang paslon 1 dan paslon 3, kan kita punya dasar hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Silakan paslon 1 dan paslon 3 membuktikan klaim yang diajukan. Tetapi dalam proses ini, mari kita bertemu di Mahkamah Konstitusi, mari melaporkan ke Bawaslu, itu kan kewenangan, itu jalur yang sudah diberikan oleh undang-undang. Mari saja kita pergunakan jalur tersebut. Baik, jadi sudah siap ya semuanya jika harus bertemu di pengadilan ya? Oke, kita akan tunggu nanti prosesnya seperti apa. Tim hukum Timnas Amin, Jamaluddin Gofur, Fritz Edward Siregar, Wakil Komandan Alpa TKN, Prabowo Gibran, dan juga Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Henry Yosodiningrat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.